Hai pemirsa, Selamat datang kembali di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Saya Ibra Maulana Dan saya Ariarsa, pemirsa. kita kembali akan cerita-cerita kisah Horor dan bener-bener. mistis. Yes. Seperti biasa, kalau kemarin kita sudah bahas yang namanya kisah mistis dalam perjalanan, Oke. kita akan bahas juga cerita itu nanti setelah ini ya. Iya benar banget. Tapi sebelumnya, pemirsa jangan lupa untuk subscribe dan juga Like dan juga share video ini ke semua sosial media kamu nih pemirsa. Dan juga nyalain loncengnya biar pemirsa tahu kalau misal kita lagi upload video baru. Bener Kak Ibra? betul banget. Oke deh. Dan kita akan kembali ngebacain cerita nih pemirsa dari salah satu cerita yang sudah dikirimin sama Kak Omi. Omi and Friends. Siap. Bukan ya. Yang ini sudah dikirimkan ke emailnya Reco Buntung nih Kak Seperti Ibra. apa ceritanya? Ini kalau misal aku baca-baca cepet tadi juga cerita tentang temanya itu perjalanan. Mhm. Jadi sama seperti cerita kita di Yang episode kemarin lalu ya. nih, betul di episode lalu pemirsa ini juga bercerita tentang perjalanannya si Mas Omi ini yang bekerja di Jakarta asli Magelang. Nah, Kerja Jakarta asli Magelang. yes, jadi dia Merantau ya. perantau dan beberapa minggu sekali itu beliaunya itu pulang ke Magelang dan ini adalah salah satu di mana dia pernah melewati hari yang begitu menyeramkan ketika melakukan perjalanan pulang dari Jakarta ke Magelang. Oke, siap. Oke, Kita dengar langsung ceritanya. Boleh, let's get to the story, pemirsa. Hai, kenalin nama aku Omi. Aku asli Magelang dan saat ini aku bekerja di ibu kota Jakarta. Aku punya kebiasaan untuk pulang 2 minggu sekali ke Magelang dan kalau misal aku nggak capek itu aku biasanya nyetir sendiri gitu. Jadi dia memang pulang ke Magelang itu sering Kak 2 minggu sekali dan kalau misal dia nggak capek itu dia akan nyetir mobil sendiri gitu. Nah pemirsa, cerita ini berawal dari sebuah perjalanan pulang dari Omi menuju Magelang yang terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Atau kira-kira 5 tahun yang lalu karena ini si yang cerita juga udah sedikit lupa. Biasanya aku berangkat dari Jakarta itu Jumat sore dan sampai di Magelang itu kalau misal perjalanannya lancar Kak Ib, itu jam 8 pagi keesokan harinya. Dan rute yang aku lewati itu adalah dari Weleri, Paraan, Temanggung dan baru sampai di Magelang. Karena kalau misal harus lewat Semarang itu harus muter jauh dan juga capek banget nih pemirsa. Dan biasanya ketika aku sampai Weleri itu jam 12-an malam dini hari ya, dan aku sering banget lewat jalur ini. Karena pertama lebih cepat dan kalau misal aku nyetir sendiri itu berasa santai aja gitu karena memang sudah tahu medannya di situ. Dan kalau malam itu sudah pasti sepi karena secara di sekeliling jalur itu adalah masih pegunungan seperti itu. Nah ceritanya nih pemirsa, di kejadian ini aku masih inget banget di mana aku tuh pulang kerja, jadi agak santai ya karena sudah nggak ada hal yang harus aku selesaiin cepet-cepet dan aku nggak terlalu capek pada saat itu. Jadi aku putusin untuk balik ke Magelang dan nyetir sendiri dari Jakarta pada saat itu. Nah, ketika sampai di Weleri jam 1 dini hari, biasanya itu di jalan rame banget ada travel atau bus malam yang biasanya iring-iringan atau lewat, benar. Tapi aku tuh ngerasa kok malam itu tuh sepi banget gitu ya. Dan aku tuh sempet agak worry dan ragu sama perasaanku sendiri. Ini jadi lewat sini gak ya gitu. Soalnya tuh sepi banget. Jadi kayak truk, Aneh gitu aja bener aneh. Jadi kayak truk, bus, travel tuh yang biasanya pada lewat, ini tuh gak ada yang lewat Kak Ib. Dan itu sepi banget pemirsa, bayangin. Jadi sudah jam 1 dini hari, si Mas Omi ini nyetir sendirian dan sampai di daerah Weleri itu bener-bener sepi, gak ada Nggak kendaraan. biasanya Bener, gitu ya. gak ada kendaraan yang lewat pada saat itu. Akhirnya aku mikir, atau mungkin aku putar balik ya dan aku lewat jalur lain gitu. Toh aku kan juga sudah lumayan hafal jalur yang lain itu, tapi pada saat itu aku mencoba untuk cuek dan aku mikir positif bahwa mungkin memang lagi sepi aja nih jalannya gitu kan. Nah akhirnya sebelum masuk ke kota Sukorejo itu kan jalannya lumayan naik turun. Aku sedikit kurang hafal sih nama desanya apa. Pokoknya pas jalan naik turun itu, aku udah mulai ngerasa sesuatu yang gak enak itu terjadi dalam perjalanan di mobilku pada malam hari itu. Jadi pokoknya aku tuh ngerasa di seat paling belakang mobilku itu atau jok paling belakang mobilku itu seperti ada orang yang duduk dan ngeliatin aku dari belakang. Waduh, horor banget. Dan tambah kebukti lagi ketika ada 1-2 kendaraan yang lewat dari arah berlawanan, pasti kan kita kena sorot lampu. Iya.
Nah itu aku sedikit ngelirik tuh ke spion Spion. dalam, dan pas kena sorot lampu itu aku benar-benar kaget banget karena ternyata ada 2 orang duduk di jok paling belakang mobilku. Jadi ketika papasan sama kendaraan lain Kebayang dan lah, itu kebayang. benar, dan itu kesorot lampu dari mereka pemirsa, si Mas Omi ini melihat ke jok paling belakang dari spion dalam itu, ternyata ada 2 orang yang duduk di jok paling belakang mobilnya. Bayangin. Aku belum mau percaya tentang apa yang aku lihat pada saat itu, dan aku hanya berpikir mungkin aku kecapean apa ya sampai aku itu ngerasain bahwa aku cuman berhalusinasi. Jadi aku masih agak cuek gitu setelah aku pertama kali ngelihat dari spion itu. Nah, sampai di titik sebuah tikungan jalan tanjakan, ada kendaraan dari depan yang kebetulan lampunya tuh terang banget. Dan beneran, 2 sosok di belakangku itu bener-bener ada dan duduk lebih dekat di belakangku. Aduh, makin deket berarti ya? Makin dekat. Aku mulai panik, dan apalagi saat itu langsung tercium bau bunga-bunga yang sangat wangi banget, dan aku nggak tahu itu bunga apa. Aku udah nggak bisa mikir dan nggak bisa konsentrasi. Pokoknya itu semerbak wangi bunga di dalam mobilku tiba-tiba muncul. Aku juga bukan tipe orang yang penakut sebetulnya. Tapi kalau kondisi seperti ini, ketika aku sendirian di jalan yang sepi, jauh dari rumah, dan jam pun masih jam 1, sekitar jam 2 dini hari, sama sekali nggak ada penduduk di pinggir jalan, dan jauh dari rumah penduduk, siapa sih yang nggak akan panik dan takut pada saat itu? Takut lah pasti. Akhirnya tetap berjalan, aku beranikan diri untuk melihat ke spion tengah itu lagi ketika aku berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Karena memang kendaraan yang lewat pada saat itu juga nggak terlalu sering dan durasinya tuh cukup lama gitu. Kalau misal kita mau berpapasan sama kendaraan lain yang berikutnya. Betul, yang berikutnya. Akhirnya ketika ada satu kendaraan yang lewat lagi, bener-bener itu lampunya itu juga nyorot ke mobilku dengan terang, dan seketika itu aku bisa ngelihat sosok yang ada di belakangku itu adalah benar-benar ada seseorang yang duduk, dan wajahnya itu tidak kelihatan atau tidak bisa aku deskripsikan. Karena ketika aku melihat dari spion itu, dia posisinya menunduk, dan entah bagaimana caranya dari kepala ke bawah itu tertutup bayangan dari dalam mobilku sendiri. Ketika mobilku itu tersorot lampu, otomatis ada bayangan yang masuk ke dalam mobil, dan itu jadi nggak kelihatan ya? Betul, sosok itu mukanya tidak kelihatan. Jadi bisa dibayangkan ketika aku harus berjalan di kondisi yang sangat sepi sekali, tiba-tiba aku mengalami kejadian yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sosok itu masih ada di dalam mobilku pada saat itu, dan yang bisa aku lakukan saat itu adalah tetap tenang dan berpikir positif. Walaupun jujur aku sudah mulai gak fokus untuk nyetir pada saat itu karena aku takut akan terjadi apa-apa di jalan. Akhirnya aku mikir dan berdoa, ya udah sih paling mereka cuman mau nebeng doang pada saat itu, sambil ngomong sendiri. Terus akhirnya aku juga bilang kalau mau nebeng ya nebeng aja, tapi tolong jangan usil gitu. Akhirnya nakut-nakutin gitu benar, ya? akhirnya aku putuskan untuk memecah ketakutanku itu dengan menyetel musik rock agar pikiranku tuh juga enak dan gak fokus sama hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa ganggu fokusku ketika sedang menyetir tadi ya. Dan akhirnya setelah aku menyetel musik itu, bau bunga tadi itu semakin ketara. Jadi benar-benar semakin menyengat. Justru malah semakin ketara ya? Betul, dan aku merasa bahwa kayaknya aku salah ngeplay musik rock deh. Akhirnya keganggu gitu ya? Benar, akhirnya aku sebisa mungkin baca doa yang aku bisa, dan saking gak fokusnya doa apapun itu aku ucapin deh, karena aku udah merasa gak fokus nyetir. Aku tetap bertahan dan bismillah. Akhirnya di satu titik di sebuah jembatan dari arah depan itu ada kendaraan lagi. Aku beranikan untuk melirik di jok belakangku. Ternyata masih ada, tapi tinggal satu sosok aja yang ada di jok belakang mobilku pada saat itu. Akhirnya belum selesai pikiranku kemana yang satu lagi tuh hilang. Ternyata sosok yang masih stay di belakang itu gerak. Aduh. Jadi ketika aku liatin dari spion dalam itu, tiba-tiba sosok itu bergerak dong. Dari awalnya dia duduk di belakangku persis, berarti dia berada di jok sebelah kanan dan dia itu geser ke kiri. Tapi untungnya sosok itu cuman geser aja sih, nggak maju ya? Untung nggak maju, jadi cuman geser ke sebelah kiri.
Dan aku pikir dia tuh kayak mau bilang, mas kiri saya mau turun gitu. Karena aku mau memecah ketakutanku pada saat itu. Ceritanya seperti itu. Dan akhirnya aku putuskan untuk fokus nyetir aja pada saat itu karena demi keselamatanku juga kan. Malah tiba-tiba di sudut mataku sebelah kiri itu aku menangkap sosok yang hilang tadi itu duduk di jok depan sebelah kiriku. Jadi bayangin, sosok satu yang hilang tadi, pemirsa, tiba-tiba pindah ke depan sebelah ya, dan duduk di sebelah kirinya si Mas Omi ini pada saat itu. Terus karena pada saat itu di sudut mataku itu aku menangkap sosok itu, aku tidak berani untuk langsung menoleh pada saat itu dan aku hanya mengecilkan AC. Aku berharap AC itu bisa nambah dingin karena kondisi di mobilku saat itu berubah jadi panas banget pada saat itu. Akhirnya ya udahlah, karena saat itu aku nggak karuan banget dan nggak fokus juga nyetirnya. Lama banget aku ngerasa ada sosok-sosok itu tambah nyaman di dalam mobilku. Sampai pada akhirnya dari belakang itu ada seperti mobil travel yang jalannya juga lumayan berliku ya. Dan aku sengaja jalan di depan mobil travel ini agar mobilku tuh kesorot dari belakang sama si lampu mobil ini, betul. Jadi kayak ada barengannya juga gitu ya pemirsa. Jangan sampai deh mobil ini tuh nyalip. Aku mikirnya cuma seperti itu pada saat itu. Nah pas lampu mobil belakang ini nyorotin mobilku, aku beranikan diri untuk melihat spion tengah di mobilku lagi dan ternyata penumpang mistis itu semuanya sudah hilang. Ketika si mobil travel ini sudah benar-benar posisinya di belakang mobilku dan lampu dari mobil itu menyoroti mobilku, aku ngeberaniin untuk melihat kaca spion itu dan ternyata sosok yang mistis itu sudah hilang. Jadi aku tidak menemukan mereka lagi dan aku cuma berpikir, aduh mungkin mereka udah sampai tujuan kali ya. Jadi aku juga udah mulai lihat banyak rumah-rumah warga. Akhirnya aku putuskan untuk langsung berhenti dulu di dekat Bundaran Sukorejo. Itu seperti alun-alun gitu pemirsa dan ada masjid di dekat situ. Akhirnya aku sekalian istirahat, selonjoran. Aku mencoba untuk tarik nafas dulu, istirahat ya. Dan aku tuh sambil nunggu perasaanku tenang dulu sembari menunggu waktu subuh itu datang pada saat itu. Dan akhirnya setelah subuh dan melakukan ibadah subuh, aku melanjutkan perjalananku untuk pulang ke Magelang. Hari-hari besoknya pemirsa, pas aku lewat situ lagi, nggak ada apa-apa tuh, jadi mobilku nggak ada yang nebeng juga, jadi perjalananku juga lancar seperti biasanya. Jadi aku juga sebetulnya masih bingung kenapa kok ketika perjalanan pulang dari Jakarta ke Magelang ini aku dapet tamu yang bener-bener nggak aku kira akan bisa betul nebeng di mobilku sampai di depan juga, sampai pindah ke depan juga pemirsa. Tapi alhamdulillah pengalaman itu aku nggak kenapa-kenapa dan karena hal itu pun pula, aku juga selalu menambah intensitas untukku berdoa ketika sebelum melakukan sebuah perjalanan. Jadi mungkin itu adalah cerita yang bisa aku sampaikan malam hari ini pemirsa. Dan moral value-nya adalah semoga ketika kita sedang melakukan perjalanan kemanapun, kita selalu bisa berdoa, kita selalu bisa menjunjung etika yang baik dalam perjalanan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan berkata-kata kotor juga, dan kita harus bisa mematuhi rambu lalu lintas supaya kita pun juga tidak mendapatkan peringatan yang bukan hanya dari manusia tapi juga peringatan dari dimensi lain pada saat itu. Betul banget. Nah, itulah intinya cerita. Berdoa sih. Benar, itulah cerita dari Mas Omi yang sudah kita terima via email Reco Buntung. Jadi luar biasa ya Mas Omi. Kalau aku jadi Mas Omi ketika tahu ada penumpang turun nyempil di situ, aku langsung menghentikan mobilku, aku akan sholawat. Aku sholawat dulu biar mereka kepanasan ya. Tapi aku teriak. Tapi aku dulu juga pernah, sebenarnya bukan perjalanan sih. Habis nongkrong dari kafe. Ini kafenya emang unik sih. Kafenya ini kafe Jawa-Jawa gitu lah. Di Jogja. Di Jogja. Kita berempat pakai mobil gitu biasa langsung. Habis itu kita ngobrol-ngobrol di kafe itu. Di kafe itu kan memang karena ukiran Jawa, kita pikir suara gamelan itu memang sengaja diputar. Untuk ya menambah atmosfer ya. Gitu ya. Ya sudah dong, kita ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, kita cokak-kakaan bla 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 gitu, ya anak muda kan. Iya. Oh berarti udah lama banget ya ini ceritanya ya? Baru kemarin kan? Oh baru kemarin terus. Ya udah akhirnya sudah cukup capek kan, kita mau pulang ceritanya. Mau pulang itu aku nanya gini sama kasirnya, Mas tadi memang mutar suara lagu gamelan itu aku nanya itu radio mana atau mungkin memang ada playlistnya atau kata gitu. Masnya cuma noleh sama temannya sebelah. Mutar gamelan ya Mas? Di sini memang nggak boleh ada musik Mas.
Jadi di kafe itu memang tidak diperbolehkan ada suara musik Oh gitu. sama sekali. Tapi teman-temannya Kak Ibra juga dengar. Dengar. Oh. Ya kita cuma, hah? Ya gimana suara apa? Gitu kan. Ya sudah, lupakan kita bayar, pulang. Habis itu kita balik ke kantor kan. Oh itu siang hari? Enggak, malam. Oh malam. Ya, kita berempat langsung. Habis itu kita balik ke kantor. Balik ke kantor itu kok ada salah satu teman di kantor itu masih stay di sana, lembur biasa gitu ya. Di kafe itu. Di kantor, di Oke, kantor. oke. Terus tapi dia mukanya udah beda. Wah, ini kayaknya ada yang aneh nih. Aku udah curiga ini kayaknya ada yang aneh nih. Ya sudah dong, waktu itu kita sama-sama pulang, ya udah kita nggak bahas lagi gitu kan. Pagi hari kita ketemuan lagi cerita. Baru cerita. Aku ditanya sama temanku yang lembur semalam. Kalian habis dari mana ya? Ngapain Mas langsung? Ya dari kafe sih. Ada ini po, ada sesuatu. Oh itu ada pendatang baru. Pendatang baru Kak katanya. Terus? Pendatang barunya katanya mbah-mbah gitu. Jadi ikut maksudnya? Ikut ke mobil Terus? itu sampai ke kantor. Dan katanya temanku memang ketika di mobil itu, ketika dia pulang sendirian, itu ada suara batuk. Temannya Kak Ibra yang punya mobil maksudnya dengar ada suara batuk kayak itu, cuman kita kok jadi ngikut ya. Cuman waktu itu aku pikir terus lem balik bahasanya. Tapi nggak tahu ceritanya itu bagaimana. Akhirnya mbah itu sudah pulang sendiri. Alhamdulillah sih, maksudnya nggak menyebabkan kejadian-kejadian negatif gitu. Kafe ini cukup populer di Jogja. Oh, ya? Itu dulu adalah sekolah perfilman sangat populer banget di Jogja. Habis itu berubah menjadi kayak gedung teater maksudnya teater. Habis itu berubah menjadi kayak semacam kafe gitu ya. Sekarang udah tutup Kak. Nanti aku akan nanya lokasinya mana gitu. Oke deh gitu pemirsa, cerita yang sudah dikirimin dari Mas Omi ke redaksinya. Terima kasih Mas Omi. Reco Buntung. Nah itu adalah moral value yang ingin disampaikan sama Mas Omi adalah supaya kalau misal kita lagi pergi berkendara tetap harus berdoa ya Kak Ibra. Betul, jangan sampai kejadian begini juga. Harus jaga etika, sopan kepada semuanya, baik kepada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak nampak ya. Oke deh kalau gitu pemirsa, bagi kamu-kamu yang punya cerita horor juga, cerita serem juga yang lainnya, boleh banget kirim ke redaksi kita. Langsung follow aja ke semua sosial medianya Reco Buntung. Di situ sudah ada cara lengkap ya. Jadi pemirsa bisa langsung kirimin ceritanya, dan kalau misal menarik akan kita buatkan videonya seperti ini ya Kak Ibra. Betul banget. Itu tadi kita sudah cerita-cerita pemirsa. Jangan lupa Reco Buntung channel untuk di-subscribe, kemudian like and share, komen juga ya. Bener banget. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya nih pemirsa, supaya pemirsa bisa tahu kalau misal kita lagi upload video baru. Oke deh kalau gitu kita berdua mau pamit undur diri. Saya Ibra Maulana. Saya Aryarsa. Pareng.